Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen pengajar. Di sini saya akan membawakan materi tentang pemrograman arsitektur. Saya sendiri anak Agung Oki Dwi Jaya Putra dari kelas 4 dengan IPM nomor 2021 62121208. Saya akan membawakan topik pembahasan yaitu pertama pengertian, kedua proses program, ada identifikasi masalah, konsep, dan skematik desain. Yang ketiga ada konsep arsitektur, keempat teknik presentasi konsep, kelima penyusunan program ruang, dan keenam analisis tapak. Nah, pengertian. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain dan keputusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pemrograman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, analisis dari kondisi existing, yaitu analisis site, profil pengguna, kode, batasan, dan iklim. Yang kedua ada proyeksi masa depan, yaitu beberapa kriteria desain yang harus dipertemukan atau diselesaikan agar cocok, dan termasuk di sini adalah misi, tujuan konsep, dan persyaratan tampilan atau performance. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, apa itu proses arsitektur? Proses yang berisikan langkah-langkah dalam membangun sebuah bangunan arsitektur. Yang kedua, kapan dilakukannya proses arsitektur? Saat melakukan rancangan atau merancang sebuah bangunan arsitektur. Kapan harus melakukan proses arsitektur? Agar sesuatu yang dilakukan dengan struktur yang benar sehingga mengurangi kesalahan. Di mana bisa dilakukannya proses arsitektur? Di studio, perkantoran, serta tempat-tempat yang berkaitan dengan proses pembangunan arsitektur. Siapa yang melakukan arsitektur? Seorang arsitek dibantu dengan staf konstruksi beserta klien. Dan terakhir adalah bagaimana tahap-tahap proses arsitektur tersebut. Selanjutnya ada konsep. Konsep arsitektur adalah gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu kesatuan. Dalam arsitektur, suatu konsep mengemukakan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat tertentu, rencana, konteks, dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Suatu konsep harus mengandung kelayakan yang menunjukkan maksud-maksud dan cita-cita pokok suatu proyek dan memperhatikan karakteristik dan keterbatasan-keterbatasan yang khas dari setiap proyek. Konsep desain adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rencana bangunan yang bisa terwujud. Dalam konsep ini akan tertuang semua ide-ide dasar, rencana, dan tujuan pemikiran baru dan unik berdasarkan pendapat, keyakinan, teori, keinginan, dan kebutuhan homeowner. Skematik desain. Skematik desain merupakan skema awal pada proses perancangan meliputi gambar-gambar denah, tampak, potongan, denah, fondasi, dan denah atap atau serta umum secara menyeluruh. Desain skematik dilakukan untuk mengetahui apa yang akan diraih dan digapai dalam suatu proyek. Yang pertama, menunjukkan kebutuhan homeowner, seperti membuat dan mendiskusikan berapa ruang yang akan dibutuhkan dalam bangunan yang akan mempengaruhi keseluruhan final desain akhir. Selanjutnya, menentukan lokasi rencana desain. Bertujuan untuk menentukan lokasi setiap ruangan, seperti ruang tamu, bersebelahan dengan ruang keluarga, dan lain-lain. Menggunakan bubble diagram untuk menggambarkan hubungan antara ruang, lokasi, dan akses terhadap setiap ruang yang dibuat dengan beberapa warna berbeda. Yang terakhir, merancang kebutuhan desain. Menggambarkan produk apa saja yang akan digunakan dalam bangunan, serta memperhatikan aspek sosial yang berhubungan dengan rencana desain selanjutnya. Selanjutnya ada konsep arsitektur. Konsep metafora. Konsep metafora adalah konsep yang menggunakan ungkapan
bagaikan, atau seperti untuk mengidentifikasikan suatu hubungan antar benda tertentu dengan desain. Yang pertama ada piano violin building dari Cina. Bangunan ini diperuntukkan sebagai showroom dan bentuknya terinspirasi dari alat musik piano dan biola. Dibuat oleh mahasiswa Universitas Harvard. Yang kedua ada Basket Building, Amerika Serikat. Gabbers Basket Company, yaitu perusahaan keranjang di Amerika Serikat. Bangunan ini mengusung konsep keranjang piknik sebagai ide bangunannya. Arsiteknya adalah Dave Longaberg. Yang kedua ada konsep pragmatik. Konsep yang dikembangkan berkisar persoalan-persoalan pragmatis yang mengidentifikasikan dari program sebuah bangunan. Konsep ini merupakan tanggapan langsung dari pemecahan masalah. Contoh desainnya yang pertama adalah Menara Mesinyaga di Kuala Lumpur. Bangunan ini diperuntukkan sebagai upaya arsitektur tropis dibangun oleh Ken Yang. Yang kedua ada Dubai Sustainable City. Bangunan dan lingkungan hemat energi dengan memanfaatkan tenaga surya sebesar 60% sebagai sumber energi pada masing-masing hunian dan mengonsumsi energi air sebanyak 30%. Dibuat oleh Sir Norman Forest. Yang kedua ada Yang ketiga ada konsep analogi. Konsep analogi adalah konsep yang mengidentifikasikan hubungan sifat khas suatu benda dengan desain. Contohnya ada Roncam Campbell. Inspirasi dari Roncam Campbell ini berasal dari sebuah cangkang kepiting yang secara tidak sengaja ditemukan di Pulau Long Island oleh Le Corbusier. Yang kedua adalah Menara Eiffel Prancis. Menara Eiffel sekarang mempresentasikan bagaimana seorang wanita anggun berdiri, bagaimana bentuk tubuhnya yang elegan. Baik Gustave Eiffel. Soalnya ada konsep esensi atau hakikat. Konsep yang mengandung pengertian aspek yang paling penting dan intrinsik dalam desain. Konsep ini merupakan hasil penemuan dan identifikasi pokok masalah. Yang karya pertama adalah TA Building di New York. Bangunan ini mencerminkan dua hakikat dari bandara, yaitu pertama sebagai kompleks terminal dan kedua sebagai sebuah bangunan yang menggambarkan ekspresi drama, keistimewaan, dan kegairahan sebuah perjalanan. Dibuat oleh Aero Saarinen. Yang kedua ada di Indonesia, yaitu Monumen Nasional atau Monas. Bangunan ini menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat tahan selama berabad-abad. Baik Frederick Silaban. Selanjutnya adalah konsep utopia. Konsep yang menggunakan cita-cita atau khayalan idealis yang ekstrim. Contohnya ada di Guangzhou Opera House, Cina. Bangunan dengan konsep dua buah lempeng batu kembar yang dihaluskan oleh arus air. Video ini telah dirancang melalui tahap-tahap transformasi desain dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan perancang melalui imajinasi atau khayalan perancang yang dibangun oleh Zaha Hadid. Yang kedua adalah China Central Television Headquarters. Bangunan utama bukanlah seperti gedung menara biasanya, tetapi merupakan putaran dari 6 bagian horizontal dan vertikal meliputi luas rantai 4.073 meter, menghasilkan tampilan yang tidak umum dan menara bangunan dengan lubang di tengahnya. Dibuat oleh Rem Koolhaas. Misalnya ada teknik presentasi konsep. Presentasi merupakan kegiatan menyampaikan rangkaian informasi kepada orang lain secara sistematis melalui media, audio maupun visual yang telah dipersiapkan sebelumnya. Rancangan awal presentasi mempersiapkan strategi dari awal setelah menggunakan hasil kerjaan yang ada sebagai bahan untuk dipresentasikan di hadapan klien. Menjawab masalah 5W plus H. Kata tersebut yang akan dengan sendirinya membentuk kriteria presentasi seperti apa yang akan dibuat selanjutnya.
Dalam beberapa kasus, seringkali faktor 5W tidak dapat ditentukan dan keadaan membuat kita terpengaruh. Yang ketiga ada materi presentasi atau verbal dan visual. Materi presentasi dalam arsitektur tidak hanya berupa gambar-gambar atau maket tiga dimensi saja. Seringkali media verbal seperti cara kita berbicara juga menentukan kesuksesan sebuah presentasi. Misalnya ada daftar pertanyaan yang mungkin muncul. Menyusun daftar pertanyaan yang mungkin muncul dalam setiap tayangan atau penyampaian presentasi maupun pertanyaan di luar materi yang masih berhubungan dengan proyek yang dipresentasikan. Tujuannya adalah agar kita selalu siap menjawab segala pertanyaan yang muncul. Yang terakhir adalah ruang dan durasi presentasi. Tidak semua klien menyukai ruangan presentasi indoor. Terkadang presentasi juga dilakukan di tempat umum tanpa media seperti proyektor sehingga harus membawa hard copy dari materi presentasi. Di sisi lain, nama waktu presentasi juga perlu diperhatikan. Selanjutnya ada penyusunan program ruang. Program ruang adalah menetapkan kebutuhan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan klien. Tahap pemrograman ruang berturut-turut adalah menetapkan kebutuhan dan jenis ruang, menetapkan besar ruang, menetapkan pola hubungan ruang, zoning atau pembukaan fungsi ruang, dan kualitas ruang. Kebutuhan dan jenis ruang adalah seluruh ruang yang akan dibutuhkan oleh setiap kegiatan. Jenis ruang adalah ruang yang memiliki fungsi dan karakteristik yang sama dinyatakan dalam satu identitas. Selanjutnya adalah besar ruang adalah analisis terhadap kebutuhan luas masing-masing ruang yang didasarkan atas kapasitas ruang, peralatan dan perlengkapan kegiatan, dan terakhir syarat ruang. Pertimbangan dalam menghitung besar ruang adalah pelaku, menyangkut besar atromorfik dan jumlah pelaku. Ya, furnitur, peralatan yang mendukung suatu aktivitas, dan terakhir aktivitas itu sendiri, atau jenis, karakteristik, dan macam aktivitas. Ada pola hubungan ruang. Hubungan ruang merupakan informasi yang berkaitan dengan ruang satu dengan yang lainnya, didasarkan atas jenis ruang dan proses kegiatan. Kenyataan dalam hubungan yang dekat, sedang, atau jauh. Pola hubungan ruang secara mendasar dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu ruang dalam ruang, ruang yang saling berikatan, ruang-ruang yang bersebelahan, dan ruang-ruang yang dihubungkan oleh sebuah ruang bersama. Selanjutnya adalah zoning atau perombakan fungsi ruang. Zoning publik merupakan bagian ruang dalam rumah yang bisa digunakan oleh semua orang atau tamu. Zoning semi publik adalah bagian ruang yang dapat yang penggunanya harus seizin dari pemilik rumah tersebut, khususnya bagi tamu. Zona privat bukan bagian ruang dalam rumah yang digunakan secara khusus oleh anggota keluarga untuk kegiatan tertentu. Dan zona servis biasanya digunakan untuk tempat penyimpanan barang seperti gudang atau tempat masak seperti dapur. Kualitas ruang. Kualitas dalam ruang mencakup kualitas udara dalam ruang yang berfokus pada pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Hal lainnya adalah kenyamanan seperti estetika, air bersih, ergonomis, akustik, pencahayaan, dan lain-lain. Saya mengacu pada kualitas ruang dalam, harus memperhatikan kualitas dari fasilitas, nilai estetika dan kenyamanan, kenyamanan suhu ruang dalam, menyediakan sejumlah dan kualitas ventilasi, desain bangunan yang tahan terhadap kelembaban, material yang rendah polusi, mampu menyerap kebisingan, pemilihan produk yang bersih, mendesain dengan lingkungan yang memiliki kualitas penerangan yang tinggi, dan menyediakan air minum yang bersih dan sehat. Selanjutnya ada analisis tapak. Pertama, perhitungan kebutuhan site. Untuk mendapatkan perhitungan kebutuhan site berdasarkan
atas total kebutuhan ruang atau bangunan tambah dengan pertimbangan koefisien dasar bangunan atau KDB. Building composite atau BC untuk membangun hanya berlantai satu. Misalnya dinyatakan dalam persen. Kalau ada penentuan alternatif site adalah beberapa site yang terletak pada kawasan atau wilayah yang sama yang memiliki potensi sesuatu yang dibutuhkan oleh fungsi yang akan dirancang. Selanjutnya ada penetapan site terpilih. Yaitu kriteria penetapan site terpilih adalah turunan, rincian atau detail lebih khusus dari kriteria penentuan alternatif site. Kriteria penetapan site terpilih untuk pos jaga keamanan. Minimal luas site yang tersedia sebesar 20% dari kebutuhan luas site. Dekat dengan akses keluar masuk objek yang dewasi. Tidak berpotensi menimbulkan gangguan terhadap arus sirkulasi dan memudahkan proses kegiatan yang berkaitan dengan keamanan. Terakhir, kondisi existing dan analisa site. Kondisi existing site adalah informasi spesifik terkait dengan keadaan dan keberadaan site terpilih. Bentuk dan dimensi site merupakan informasi berkaitan dengan kondisi bentuk dan dimensi site terpilih akan berbentuk geometri, beraturan atau tidak beraturan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam merancang suatu bangunan, kita perlu memperhatikan pemrograman arsitektur seperti bangunan dapat terancang dengan baik, seperti proses pemrograman, konsep penyusunan program ruang, analisis tapak, dan hal yang tak kalah penting adalah teknik presentasi untuk memudahkan komunikasi dengan klien. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.